سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Uh, Ayah dan Bunda, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang sunnah-sunnah yang terlupakan bersama dengan guru kita, Syekh Muhammad Adil Salim Anqul. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, beliau selalu diberikan keberkahan, dan tentunya beliau selalu diberikan kemudahan atas segala urusan, khususnya dalam proses pengambilan gelar doktor. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, sehingga eh, apa yang menjadi cita-cita beliau bisa tercapai dengan mudah insya Allah. Baik, Ayah dan Bunda, insya Allah di malam Selasa, Senin malam Selasa ini, insya Allah juga akan menjadi awal bahwa kedepannya insya Allah kajian kita akan kita istiqomahkan di hari Senin malam Selasa. Dan kalaupun nanti ada perubahan jadwal, karena mengingat guru kita terkadang ada kesibukan, khususnya mungkin perihal kampus, sehingga tidak bisa ditunda. Mungkin kita akan menggeser di hari berikutnya, atau mungkin mempercepat di hari sebelumnya, insya Allah. Tapi untuk patokannya, insya Allah kita akan mulai, atau kita akan sepakati, kita akan niatkan bersama, insya Allah setiap malam Senin malam Selasa, insya Allah kita akan sama-sama belajar dengan guru kita Syekh Muhammad Adil Salim Al-Ghaul. Baik, Ayah Bunda, mudah-mudahan masih ingat di episode kelima, karena memang minggu lalu ya kita tidak mengadakan kajian, tapi mudah-mudahan masih diingat di pertemuan kelima kita membahas sunnah tentang, kalau kemarin kalau tidak salah tentang kurban ya, karena kita beberapa hari sebelum hari raya. Jadi mungkin akan melanjutkan pembahasan terkait pertemuan yang oh sebentar, saya info dulu. Berarti masih di tahap atau pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat wajib, berarti sholat isya ya. Sebentar. Nih. Mudah-mudahan masih mengingat kajian yang sebelumnya. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan tentang kitab Sunnah-Sunnah yang Terlupakan. Ini adalah karya dari beliau. Mudah-mudahan nanti apa namanya buku ini bisa kita cetak bersama, dan mudah-mudahan apa yang nanti dibahas ya, oleh guru kita tentunya bisa kita sama-sama amalkan. Baik, teman-teman, mudah-mudahan masih diingat ya pembahasan tentang sunnah-sunnah di dua minggu yang lalu, karena terakhir kita pembahasan tentang Idul Kurban. Dan yang kedua, kami persilakan kepada Ayah Bunda untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, bisa sesuai dengan tema, atau mungkin bisa juga di luar tema, dan mudah-mudahan nanti guru kita bisa menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda semua. Dan kami mengingatkan kembali kepada Ayah Bunda, bagi yang mau mengajak saudara, keluarga, dan mungkin juga kerabat terdekat, kami persilakan, karena memang guru kita ya masih belum bergabung. Beliau minta waktu sekitar 5 menit baru bisa bergabung. Baik, Ayah dan Bunda, insya Allah. Assalamualaikum. Sebenarnya saya gabung, tapi lagi berjalan. Oh, sudah bergabung, Syekh? Oh, siap, Kar- Syekh. Karena tadi ada eh, Oh perpustakaan ya, siap. macet sedikit. Baik, Syekh. Atau mungkin kita juga bisa mulai apa?
Ingat-ingat apa yang kita belajar sebelumnya, sama mungkin teman-teman masih ingat. Ayo, apa yang Baik. paling antum ingat dan antum mudah amalkan. Karena Imam Ahmad rahimahullah berkata, faidatul ilm wa amal. Tujuan utama dari belajar ilmu adalah mengamalkannya, praktiknya. Bukan hanya menambah hujah dan ketahuan buat kita. Meskipun sempat kemarin kita membahas sedikit dari buku Ayyuhal Walad, bahwa belajar ilmu juga atau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu sudah dapat pahala dan termasuk fadilah. Tapi saran Imam Al-Ghazali waktu itu bilang apa? Bagi yang masih ingat buku ini, harus kita tambahkan dengan praktik, dengan amal. Dan itu juga saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika juga melihat ulama sahabat seperti Ibn Umar. Contoh, Ibn Umar seorang ulama besar di ilmu hadis, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Ni'mal abdu Abdullah law kana yasumu min al-lail. Abdullah bin Umar ini akan, Masya Allah, luar biasa, sangat terbaik karena Masya Allah keilmuannya tinggi dan kefahamannya tinggi dan beristihadnya tinggi. Tetapi beliau kurang qiyamul lail. Maksudnya Nabi SAW kurang praktik sedikit. Salah satunya qiyamul lail. Atau misal Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi SAW bilang, Yusik. Melihat Nabi SAW melihat Abu Hurairah sangat mujtahid, sangat pintar, menghabiskan waktu dengan menuntut ilmu dan hafal hadis. Makanya subhanallah, ulama hadis yang paling terkenal riwayat hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu taala anhum. Jadi Nabi SAW bilang apa? Usika bi thalath, saya berikan untukmu nasihat. Nasihat sederhana, tapi targetnya apa? Praktik ilmu. Seperti salat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan apa ya yang ketiga? Uh, apa? Ada yang hafal hadis, puasa 3 hari setiap bulan, terus yang ketiga witir, witir sebelum tidur. Tetapi maksud ini kita bisa paham bahwa maksud ini nasihat Nabi tidak memberatkan memang, tapi tidak cukup hanya belajar atau nambah pengetahuan. Harus kita punya nasib, punya waktu dan tenaga yang kita keluarkan buat menamalkan apa yang kita belajar. Mungkin secara umum, secara fahaman salafus salih, semua ibadah atau semua pelajaran yang kita belajar di pintu ibadah kita amalkan walaupun sekali umur hidup. Sebagaimana sekian yang kita pernah jelaskan. Dan setelah kita menamalkan banyak ibadah, mungkin kita ini berapa jenis ibadah, 3 atau 1 atau 4, yang menaiki level kita bukan hanya satu kali seumur hidup atau satu kali sebulan atau satu kali seminggu, tidak, tetapi menjadikannya setiap hari ibadah harian selain fardu. Paham maksud saya? Jadi sekali lagi kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenalkan sunnah Nabi, dan target utama minimal kita mengamalkan 1 kali seumur hidup. Dan ada beberapa sunnah nanti kita pilih mengamalkan setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau setiap bulan 1 kali. Dan ada ibadah yang kita mungkin menjadikannya mingguan, 1 kali seminggu. Dan lama-lama kalau ada kesemangatan atau kemampuan rusak namanya, saya masih bisa, dan termasuk mungkin ibadah mansub, ibadah yang kalau kita kurang semangat masih bisa kita lakukan. Dan insya Allah bagi kita menetapkan seumur hidup sampai kita meninggal dunia, tidak menjadikannya fard, tetapi berlakuan kita terhadap sunnah tersebut kayak fardu. Kalau kita tinggalkan, boleh kita qada. Sebagaimana kita pernah juga bahas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang beberapa sunnah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajin di bab witir ya, atau bab salat,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, kalau dia tinggalkan pasti Nabi qada seperti sunnah zuhur, sunnah asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terlewat qada. Kita bisa faham apa qada? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sunnah-sunnah atau ibadah ini dalam hidup ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin qiyamul lail. Jika tidak qiyamul lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam menqadakan. Dan ada beberapa sunnah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan walaupun kondisi beliau berubah. Kalau misal lagi dengan keadaan jihad pun sibuk perang, atau lagi sakit, atau sehat, atau kondisi apapun, misal tidak pernah tinggalkan salat witir. Kalau antum masih ingat, artinya apa? Ibadah ini tetap di hidupan Nabi, bukan fardu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan biar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi, atau pernah saya jelaskan sedikit, ada yang zalim diri, haram dan campur dengan halal. Tapi haramnya secara tetap ada yang level muktasid yang melakukan semua fardu Allah, tetapi haram masih dilakukan, tetapi segera atau cepat kembali kepada Allah. Dan level sabiqun bil khairat yang menambah sunnah-sunnah, bukan hanya tinggalkan haram, tapi level ya yang menambah sabiqun bil khairat. Nanti kalau kita dirintik surga atau sudah di surga, bisa surga panggil kita pintu surga, ayo. Ini misal contoh yang kita hafal, pintu surga yang kita hafal, misal puas, ayo fulan, ibu misal, terima kasih Pak ya. Misal, hai ibu Kiki, ayo masuk di pintu ini, pintu puasa. Nah, dipanggil, atau pintu witir, atau pintu qiyamul lail, atau apa ada insya Allah. Eh, atau begitu insya Allah di hari hari kiamat. Jelas sampai sekarang? Bahasa saya jelas tadi? Jelas, Syekh. Insya Allah ini sebagai mukaddimah untuk menjelaskan kepentingan kita belajar. Kenapa belajar sunnah? Karena satu lagi selain apa yang tadi saya sampaikan, kadang yang ada gangguan maksiat atau dosa, taubannya dosa, kita bilang tidak cukup, tidak cukup hanya taubat atau uh, hanya melakukan fardu. Meskipun kadang level iman seorang yang melakukan khusus ya, yang zalim diri, yang melakukan dosa secara tetap terus menerus, ya, berat banget, berat sangat untuk dia menambah taat, taat ibadat. Tetapi kita bilang salah satu ujian dalam hidupmu harus nambah taat. Dari mana kita faham konsep ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Apa artinya hasanat? Ada dua arti ya. Hasanat kebaikan, kita bisa menghapuskan dosa kita, tetapi lebih yang urgent ana yani yani senang dengan menjelaskan Ibn Taimiyah. Dia bilang innal hasanat yudhibna sayyi'at, taat yang besar bisa menghilangkan bukan dosa, dosa-dosa kita. Dia menghilang lama-lama, semakin kita menambah taat, dosa kita semakin, bukan, maksiat kita akan semakin berkurang. Jadi salah satu ini tips ya, salah satu cara bagaimana berhenti melakukan dosa, atau bagaimana saya menghentikan diri jatuh maksiat, melakukan taat, sibuk dengan melakukan taat. Jadi banyak yang bertanya, taat apa yang kita harus lakukan? Ah, ini sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain fardu, ada tambahan. Kemarin kita membahas beberapa sunnah, mungkin anak membahas di sini sunnah yang asing, yang tidak terkenal. Tetapi secara umum antum bisa juga sunnah-sunnah yang antum hafal kemarin, dan dengan macam-macam pintu ibadah. Kemarin kita membahas dengan pintu misal tahara sudah selesai, pintu azan sudah selesai, pintu salat kita sudah membahas awal pertama salat witir, qiyamul lail sudahnya, sunnah-sunnah salat zuhur, asar, atau maghrib, dan anak tidak tahu sampai mana Isya, udah Isya. sampai. Nah, sampai isya, udah sampai isya.
Dan kenapa kita bilang beda-beda? Karena hati kita ini tidak cukup satu jenis ibadah berubah ini atau berbaik ini ya. Yani ada beberapa, yani misal bintu salat, babus salat misal bisa berbaiki sebagian dari hati. Tetapi sisa hati ini ya bisa diperbaiki, misal sebagian dari pintu tahara, beberapa amal ibadah di sana, beberapa ibadah yang di pintu azan. Kalau kita mendengar misal muazzin bilang Allahu Akbar, asyhadu an la kita menamalkan, kita udah hafal apa yang kita harus lakukan. Ada beberapa sebagian dari hati di hati kita diperbaiki dengan ibadah sejenis puasa, kita harus puasa. Ada yang sebagian berbaiki dengan umrah, dengan haji, dengan doa. Makanya kalau kita misal haji bisa menjadi tahapan terakhir atau apa, karena insya Allah bisa melengkapi ya namanya ummul ibadah. Faham? Ini kurang lebih maps menjelaskan kita atau apa yang kita lagi apa yang kita lagi lakukan di buku ini bagi yang terlompat atau tidak terlalu paham apa yang kita bahas. Jelas Baik, atau bahasa persilakan. masih kurang kurang dipahami? Kalau di saya sudah jelas ya, tapi mungkin ayah bunda mau ada yang mau menyampaikan sesuatu, bisa raise hand. Naam, apa? Ada pertanyaan? Apakah kemudahan melaksanakan salah satu jenis amalan sunnah namun seperti berat pada sisa bentuk lainnya adalah bagian dari Takdir. takdir? Maksudnya Takdir. kayak gimana? Coba antum baca lagi ya, biar ana mendengar lebih Baik, dari sih. baca. Jadi, apakah kemudahan melaksanakan salah satu jenis amalan sunnah, namun seperti berat pada sisi bentuk lainnya? Jadi, satu kita istiqomah, tapi yang satu kita berat, Syekh. Apakah itu bagian dari takdir terhadap seseorang tersebut? Mudah melaksanakan A, tapi berat melaksanakan B. Nah, sebenarnya kalau kita mau masukin takdir itu segala hal, zoom ini termasuk takdir. Ya, segala hal di dunia itu namanya takdir. Tetapi yang ana ingin jelaskan apa? Ini bagus, bagus sekali. Yang eh, ana ingin arahkan takdir lebih ke dosa ya. Eh, Pertama, jenis ibadah itu dua. Dengan soal kemudahan, namanya dinamakan sama ulama ibadah manshat dan ibadah makrah. Apa artinya ibadah manshat? Ibadah yang kita senang lakukan, semangat. Mau kalau kita dengan kondisi susah bisa kita lakukan, gampang banget. Setiap orang masing-masing punya kemudahan dengan beberapa ibadah. Ada yang masya Allah kalau mau berpikir gampang banget. Ada yang ya kalau contoh saya kalau puasa bukan hanya Senin kan, kalau saya mau puasa setiap hari, tapi saya tidak puasa setiap hari ya. Tapi contoh ya, kalau mau puasa setiap hari saya merasa gampang banget, jelas. Tetapi misal kalau mau ibadah lain susah, itu namanya ibadah mansat. Ada juga ibadah makrah. Apa makrah? Susah, berat banget, harus berjuang banget untuk melakukannya. Contoh misal kita mau sedekah misal atau qiyamul lail. Kalau saya ya kadang terlambat, kadang tidak bangun, kadang apa banyak, atau ada yang misal mau muraja atau hafal atau misal mau baca Quran susah sekali. Ya. Jadi konsepnya apa? Ada ibadah makrah, ada ibadah mansyah. Setiap orang beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena kita bisa belajar bersama. Orang pintar, orang pintar, seperti pernah saya sampaikan di Ramadan konsep ini, tahap pertama fokus dengan fardu. Harus mencek semua fardu dia, bahwa benar sudah dilaksanakan. Ya. Karena juga salah satu amal fardu, seperti misal ada salat. Beberapa orang
susah salat, susah istiqamah salat. Ini termasuk bagi dia ibadah makrah. Apa artinya makrah? Harus berjuang banget biar tetap salat 5 waktu. Mungkin tapi orang yang pintar harus memeriksakan fardu dia. Hmm? Dan tetap berjuang. Kalau misal dalam fardu ada beberapa ibadah yang susah banget, makrah, tetap bikin rencana, bikin planning. Dan apakah masuk ke takdir? Masuk ke takdir. Dengan fardu kita bisa bilang al-mu'min dauman yafirru ila husni tazkiyati nafsi. Selalu lari dari takdir Allah yang buruk untuk berbaiki sisa yang buruk tersebut. Bukan pasrah atau bilang takdir ini kita faham ini takdir bukan artinya udah pasrah. Itu takdir Allah subhanahu. Tidak. Tapi kita fahaminya takdir dengan pilihan. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Insan, Al-Insan, inna hadainahu najdain, imma syakiran. Apa artinya syakir? Melakukan, menghargai ya, melakukan fardu Allah, atau kafura, menghindari ah, ya, amal ibadah atau fardu pemerintahan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah selesaikan fardu kita, tidak boleh kita diam, harus nambahkan posisi iman, menjadi muqtasid atau sabiq bil khairat, mencari amal ibadah mungkin bisa mulai dengan yang mansab, ibadah yang kita senang atau sukai. Tetapi kadang beberapa ibadah yang kita tidak sukai yang namanya makrah itu penting banget dalam kehidupan saya, wajib saya lakukan. Makanya harus saya milih dan sabar. Ini nama takdir, hadapi takdir dengan sabar, bertahap. Terus menerus bikin sampai kita menjadi, insya Allah ibadah tersebut menjadi normal. Kenapa? Karena sekali lagi beberapa ibadah yang bukan fardu penting hadir dalam kita. Misal, seorang ada gangguan dengan ikhlas, ria, ria misal. Kita melihat ana wallahi ini konsepnya atau bentuknya besar sekali. Antum bisa ana kasih hanya kunci saja. Antum bisa nanti rujukkan atau mulai baca buku biar faham lebih dalam insya Allah. Misal ada gangguan dengan ria amal ibadah, rata-rata campur dengan ria, tidak ikhlas atau apa. Apakah ada amal ibadah yang bisa lawan rasa ria tersebut? Ya, contoh, misal qiyamul lil. Qiyamul lil di rumah sendiri. Hmm? Bukan berjamaah atau apa. Dan di tengah malam. Mungkin susah bagi dia. Atau termasuk ibadah yang terbenci atau tidak gampang. Tetapi dia berjuangkan. Dengan lama-lama, qiyamul lil itu menjadi sekolah atau pendidikan tinggi bagi dia yang insya Allah bukan hanya eh, karena manfaat qiyamul lil banyak banget. Bukan hanya menkuatkan iman atau apa, tetapi akan menkuatkan atau menghapuskan, bukan hanya menkalahkan. Menjadi ria itu nol. Jadi kalau dia melaksanakan amal ibadah yang lain seperti salat, seperti sedekah, seperti apa, seperti ini. Jadi insya Allah dia maksudnya hadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan biar tidak lebar banget, yang saya ingin sampaikan memang semuanya takdir, tetapi perlu walaupun kita sudah misal bukan zalim diri, perlu kita lihat amal ibadah yang paling kita butuhkan meskipun bukan fardu, yang bisa meluruskan hidupan kita. Tamam? Mungkin amal ibadah tersebut bisa menuntut ilmu dengan orang yang selalu jatuh maksiat karena kurang paham, kurang harus belajar. Nah, tapi kalau kita bilang, ayo kamu belajar, cari majelis ilmu, baca buku, susah. Saya tidak sabar, ngantuk, tidur, atau apa. Banyak seribu alasan. Bilang ke dia, lakukan apa? Dia misal seorang orang suka di lapangan, suka aktif sana, sini, atau apa. Suruh dia belajar, susah. Makanya kita bilang, salah satu ibadah kamu harus menuntut ilmu. Meskipun kamu benci, karena menuntut ilmu itu meneruskan hidupmu. Susah itu takdir. Tapi takdirnya dihadapi bukan untuk dipasrah atau udah atau apa. Tidak. Tetapi dengan berjuangkan mengubah untuk memperbaiki diri atau tazkiyah diri sendiri. Mudah-mudahan jawabannya sudah eh, bisa difahami sama antum semua dan Ibu Kiki. Dan sebelum
kita lanjut. Tadi Anda dapat kabar Ibu Kiki dapat musibah dalam usahanya dan rugi beberapa juta dalam usahanya karena ada kesalahan eh, sama mungkin karyawan atau apa musibah besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti rezekinya dengan eh, berlimpah dan lebih besar dan menguatkan beliau, bikin beliau insyaallah semakin sabar dan bisa betul-betul menghadapi takdir Allah yang buruk, biar bisa lewatinya menjadi di posisi takdir Allah yang baik. Dan sebenarnya Ana senang kenapa saya sebutkan karena beliau tadi bilang pas chat saya memang dapat takdir ah, atau ujian, dan itu orang pintar sebenarnya yang kayak gini yang merasa apapun dalam kehidupan kita atau di depan kita itu ujian, maupun ujian baik atau ujian buruk. Ujian kita dengan apa? Bagaimana kita sukses. Kalau ujiannya baik, bagaimana sukses tidak kena fitnah pun, tidak menjadi orang sombong, tidak menjadi apa. Kalau dapat takdir buruk, bagaimana kita menghadapinya untuk memindahkan, menggantinya, berjuang. Tidak bisa ganti dengan 1 bulan, 2 bulan, tidak masalah. Dengan 1 tahun, 2 tahun, sampai kita meninggal dunia. Tamam? Barakallah fiik. Ada Ustaz Zainal bertanya, izin bertanya, amalan sunnah yang paling strategi kalau kita amalkan akan bisa memperbaiki atau apa? Kan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini selalu orang apa namanya, bukan memuji ya, tetapi kadang kita mengerti dari beberapa pertanyaan gaya fikir orang ya. Nah, orang yang suka strategi, suka ya, atau suka ya, kalau kita misal bilang orang bisnis ya, selalu ingin apa ya, dapat bisnis yang paling lancar atau apa, nggak mau yang kecil-kecil. Nah, amal ibadah sunnah yang paling bisa benar-benar memperbaiki seluruh ibadah yang lain, sebenarnya banyak Allah, susah ini dijawab. Tapi feeling, bukan feeling ya, berdasarkan dengan apa yang ana bacakan, eh, dua, qiyamul lil dan membaca Al-Quran. Dan menurut saya, kalau feeling saya, dan ana pernah lihat juga beberapa contoh dari ulama maupun dengan sirah atau apa, mereka bacakan Al-Quran dengan qiyamul lil. Yani mereka gabungkan ibadah qiyamul lil dengan baca Al-Quran. Jadi qiyamul lil mereka bukan hanya eh, 2 menit atau 5 menit atau 10 menit, tapi agak panjang, 2 jam, 3 jam. Tetapi ini dengan tahap. Kenapa qiyamul lil? Karena qiyamul lil dinaruh banget soal istiqamah, bukan sekedar sunnah. Bahkan ketika qiyamul lil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertama kali menjadi fardu, 1 tahun sahabat pun salat. Nah, ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila, wajib, turun wajib, dan sahabat dapat pendidikan membangun iman yang kokoh yang kuat dengan belajaran qiyamul lail itu wajib. Lama-lama setelah mereka mulai sudah terbiasa, sudah membudayakan qiyamul lail, tidak menjadi fardu, turun ke hukum eh, sunnah. Bahkan di awal turun apa, qumul laila illa qalila, hampir sepanjang malam. Di terakhir uh, thuluthu, yani 1/3 dari mana qiyamul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibadah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa ibadah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, watlu Al-Qur'an wa an atlu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil, qiyamul lail dan Qur'an. Allah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak suruh kita misal salat sunnah duha, bukan artinya tidak tidak penting, atau sunnah zuhur atau asar, atau misal amal ibadah yang paling disebut di Al-Quran yang tidak fardu qiyamul lil dan membaca Al-Quran. Bahkan qiyamul lil sendiri Allah Subhanahu wa taala di surat
Hud berbicara atau menyampaikan tentang qiyamul lail, salah satu alasan yang benar soal istiqamah. Ayatnya apa? Ya? Fastaqim kama umirta. Coba anak fastaqim. Nah, di surat Hud. Allah Subhanahu wa taala, coba anak carikan ayat ini ya. Mulai soal istiqamah, fastaqim kama umirta. Beristiqamalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kayak gimana? Lanjut. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا, dan jangan melewati atau melebihi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal melakukan amal ibadah yang fardu dan menghindari haram. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, dan jangan mengikuti orang-orang zalim dirinya, orang-orang kafir dengan gaya hidup dunia, lifestyle ini, atau dengan apapun. Harus kita berbeda sama orang yang tidak agamatis, tidak islami, atau orang kafir. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Lalu saran Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah atau membantu kita dengan gaya-gaya ini, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Allah berbicara apa? Salat qiyamul lail wa zulafan minal lail. Qiyamul lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya hasanat di sini tadi anak udah terjemahkan, kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Tapi maksudnya hasanat, sungguhnya amal ibadah qiyamul lail, qiyamul lail demi Allah, kita kata Allah, inna al-hasanat yudhibna, akan menghilangkan gangguan dosa-dosa kita. Dzalika dzikra, itu ingatan, lidzakirin, bagi yang mau ingat. Wasbir, saran Allah, fa inna Allah la yudhi'u ajra as-sabirin, dan bersabar di amal ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan hilangkan pahala orang muhsin. Apa artinya muhsin? Yang benar, apa artinya muhsin? Muhsin itu bukan mukmin, muhsin yang melakukan lebih dari fardu Allah, yaitu qiyamul lail. Jadi wallahu a'lam, amal ibadah yang ana sarankan meskipun beberapa orang termasuk ibadah makrah, susah, pantas diberjuangkan. Walaupun awal-awal mulai 5 menit, 2 rakaat. Awal mulainya sesudah Isya. Salat, qiraat, baca Al-Fatihah dan Ya Ayyuhal Kafirun. Bisa 1 bulan, 2 bulan, membangun budaya tersebut. Lama-lama bisa mungkin lebih, waktunya lebih panjang. Setengah jam, 5 menit, 10 menit. Lama-lama kalau antum istiqamah, kita enggak harus, saya enggak bilang 4 rakaat, masih 2 rakaat. Bisa pindahkan ke tengah malam atau waktu sahar. Terserah antum lihat gaya apa antum belajari, antum bikin rencana yang benar-benar eh, eh, apa ya, rencana yang orang pintar, yang melawan syaitan dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun pun, 10 tahun tidak ada masalah. Saya insya Allah selama 10 tahun saya ingin menjadi seperti full, seperti, enggak harus seperti siapa, akan menjadi istiqamah di ibadah qiyamul lail dengan misal 2 rakaat atau 4 rakaat, atau 2 rakaat panjang, bebas. Tapi sekali lagi saya agak panjang jawaban saya atau muter-muter saja. Qiyamul lail ibadah, kalau kita udah istiqamah, dia mendikti kita benar-benar dan akan membantu kita eh, menghilangkan banyak dosa. Sebenarnya ada juga buku, tapi nggak tahu antum bisa bacanya lewat ChatGPT sekarang. Kesimpulan itu dah harus bacanya. Ubadul Lail wa Fursanun Nahar. Orang yang qiyamul lail di malam hari dan Fursanun Nahar berjihad di siang hari. Ini untuk Syekh Sayyid Affani, ulama dari Mesir. Sebenarnya buku ini motivasi banget untuk ibadah qiyamul lail. Ya salam, buku luar biasa. Antum bisa cari kesimpulan yang melalui ChatGPT, kesimpulan yang berdetail sedikit dan melihat
bagaimanapun sahabat atau efek bukan hanya motivasi, tapi efek qiyamul lail, kehidupan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jelas? Mudah-mudahan insya Allah cukup. Terus ada lagi yang tadi chat saya Belum apa? ada, Syekh. Apa? Ini yang terakhir. Tolong bacain, Pak. Kang. Nah, Iya, yani anak udah ini baca mengenai satu beberapa orang, Syekh. paragraf tuh. Ah, Ya, Anda mau ini komen sedikit saja. Tadi bilang ada oke. yang amal ibadah wajibnya cukup, tetapi amal ibadah hati bagus. Tetapi ini mantap sekali. Tapi sekali lagi, orang Muslim selalu berharap lebih. Yani maksudnya tidak cukup amal ibadah hati saja. Kadang perlu walaupun satu jenis ibadah yang ada perjuangan. Karena ibadah kita ini sebenarnya yang fardu, eh, beda jenis ini. Ada ibadah hati. Seperti apa? Tauhid, rukun pertama. Ada amal ibadah tidak, bukan tidak perlu tenaga, tetapi tinggalkan seperti puasa. Hanya tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat, tinggalkan apa, tinggalkan. Karena beberapa karena hati kita kadang bisa diperbaiki dengan tinggalkan. Ada beberapa ibadah menggabungkan amal fisik sama ruh. Seperti salat. Salat kita kerja, ada kerja. Ruku', sujud, turun, naik. Dan ada kalbu. Amal ibadah qalbiyah. Seperti tadabbur, baca, apa gitu. Ada amal ibadah yang kerja saja. Hanya sama tetap mengerti. Seperti haji, misal. Atau seperti jihad. Jihad perlu tenaga, perlu kekuatan tubuh ya, kerjaan tubuh. Yang Anda ingin sampaikan, kalau sudah insya Allah melakukan semua fardu Allah dan banyak ibadah hati, ini bagus insya Allah, bagus. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa jangan kita, harus kita haus ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bilang yang penting hati saya udah bagus. Tidak. Tapi ada juga yang rajin sekali ibadahnya, tetapi secara hal menjadi ujian bagi orang-orang sekitarnya. Apa yang kurang pas atau salah dengan sini anak kalau baca pusing. Tetapi Iya. Ini Anda mau bantu, Syekh. Antum baca nah, sendiri atau gimana? Antum sudah paham? tafadhal. Belum. Ya. Saya mengenai beberapa orang yang ibadahnya biasa, bahkan cenderung hanya apa ini? Hanya yang wajib, tapi amalan hati mereka luar biasa. Tapi ada juga yang rajin ibadahnya, tapi secara habluminan nas atau hubungan sama manusia, Syekh, menjadi ujian bagi bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, apa yang kurang pas atau salah dengan ketidakseimbangan itu sih? Mengapa Nah, keimanan? anak tidak mau. Anak tidak mau tambah lagi. Seperti Oke, tadi anak udah kurang lebih saya jelaskan konsep eh, amal ibadah dalam Islam bukan tidak fokus ke satu jenis ibadah saja. Antum tadi lihat dari rukun-rukun Islam saja, ada yang qalbi, ada yang tubuhnya, ada yang berinteraksi sama masyarakat. Orang Muslim seimbang, seimbang. Karena iman semakin tumbuh dalam hati juga itu benar, terlihat ke wajah kan. Ibn Qayyim berkata, "Inna lil hasanati nuran fil wajh." Kebaikan itu, taat itu, khusus fardu atau sunnah, punya apa, cahaya di terlihat di cahaya ki wajah kita. Wa nuran dan kata yang dan apa, cahaya dari lidah, yani apa, muamalah sama, kalau benar-benar diterima oleh Allah dan ikhlas atau apa, terbukti ya, maupun dari wajahnya, dari lidahnya, dari min pendengarannya, yang kadang misal kata siapa kalau cukup fardu dan tidak mentambahkan yang lain, misal dia ghasib terus, ada seorang salat, masya Allah, zakat, masya Allah,
atau apa, tetapi dia gosip, riba. Apa? Bersyuma itu. Bersyuma banget. Tamam? Ana pernah jelaskan soal kantara di sini atau belum? Belum, Syekh. Belum. Waduh, ana wallahi ana jarang saya bahas soal kantara karena ana sendiri takut. Yani misal tadi ana udah jelaskan konsep ibadah, zakat pun jenisnya apa? Keluarkan harta. Ya, jadi dia intinya setiap konsep ibadah bisa berbaiki sebagian dari hati. Ini pelajaran utama di kajian kali ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan soal apa namanya, soal hablum minan nas, itu ada hubungan sedikit sama kantor. Karena kalau kita lewati jembatan, ana merasa yakin pernah saya jelaskan gambaran sedikit tentang as-sirat al-mustaqim, bagaimana lebarnya, bagaimana panjangnya, berapa meter, terus kegelapan yang ada di di Siratul Mustaqim, dan ya berjuangan orang-orang melewatinya, ada yang lari, ada yang pernah kan, Oh sesudah iya, kita pernah, Syekh. selesai. Pernah. Nah, Pernah, Syekh. sesudah itu sebelum kita memasuki surga ada sebuah tempat namanya Kantara. Pernah jelaskan ya, tapi anak kalau jelaskan saya ulang singkat saja. Kantara tersebut itu sebelum kita memasuki surga itu ada hisab, tapi bukan sama Allah, sama hablum minan nas, sama manusia. Tetapi hisabnya bukan dengan tembangan atau bukan dengan kata. Tembangan tersebut waktu itu atau di tempat itu dengan pahala dan dosa. Jadi saya misal setelah udah beres, sudah ada hisab dengan dosa zina, dengan dosa kurang amanah, maksudnya hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu dibereskan dengan salat. Tapi sebelum kita memasuki surga, misal saya pernah memakan hak fulan atau memakan eh, uang umat, ya, ya uang umat. Ya, misal lembaga-lembaga yang kurang jujur, misal ya NGO, atau misal pernah seorang fulan pernah apa namanya kena fitnah, jadi viral di media sosial. Tapi kita hanya share ulang tanpa kita lihat bukti atau hanya karena kita percaya fulan bilang komen isu tersebut. Hah? Tapi kita tidak ada bukti, tidak melihat. Padahal itu termasuk ya fitnah besar. Tetapi dengan kegambangan, ya, karena sudah budaya atau kadang beberapa culture di anak muda suka yang viral-viral atau menviralkan hal yang asik, yang di sini fitnah. Di sini kayak gini. Misal ya, kita share ulang atau komen atau wallahi dan demi Allah serendah itu, like atau komen, nggak mau bilang majlis yang udah gasib atau kita sebutkan ini, lihat pernah lihat fulan ini, dia ini kemarin di kampus direkam, ada cerita viral ini ya, direkam mereka lakukan ini dan ini dan ini, nah, dan menjadi viral atau apa, dan kita komen atau apa, itu termasuk misalnya ini salah sedikit gambaran dengan hak manusia yang modern. Tapi ini kalau kita mau bahas, wallahi panjang sekali contoh-contohnya. Nanti di sana ab- itu ghibah ya. Kalau anggap itu benar, ya. Apa artinya ghibah ya jemaah? Ghibah itu hal wajar, bukan hal benar. Kalau itu benar, tidak benar, itu namanya bukan ghibah. Lebih parah dari ghibah. Buhtan. Kalau antum tidak paham apa artinya buhtan, antum nanti belajar atau cari, googlin saja. Apa artinya ghibah, apa artinya buhtan, dan apa istilah syar'i, istilah bahasa Indonesia. Bisa nanti antum paham. Jadi, kita asumsi itu benar, berita itu benar. Hmm? Khusus kalau masuk ke personal orang ya, bukan bukan hak umum atau rakyat atau politik atau apa ya. Kita apa yang akan terjadi? Orang itu, fulan yang kita bahasi, dia akan hadapi Allah. Ya Allah, ini repost ulang fitnah tersebut, ghibah tersebut, atau fulan di majlis karena sudah terbuka, kita tahu apa hak kita dan kekurangan kita, apa wajib orang lain ke kita. Fulan waktu itu di jam segini, di hari ini, di tahun ini
berkumpul sama teman-teman ini dan ini dan ini, dan mereka menceritakan saya, menghasibi saya. Ya Allah, dengan hak saya. Allah akan bilang, "Ya udah, ini ahli surga, ini rajin salat, rajin ibadah, rajin Masya Allah melaksanakan 5 fardu, fardu dia semuanya dilaksanakan." Apakah Allah kan ini hablum minallah? Gampang hablum minallah itu. Tapi hablum minanas Allah tidak ikut campur. Dia bilang, "Halah, diambil dari pahala orang tersebut, dikasih ditaruh di kita. Wallahi timbangan di sana atau hisab di sana dengan pahala dan dosa. Tiba-tiba dihisab ini, dia misal menzalim istrinya, menghasibi temannya atau apa, sampai beberapa orang hasanatinya, pahalanya sudah nol, padahal dia sudah selamat, sudah melewati jembatan, sudah melewati siratal mustaqim, mau masuk surga. Faham? Wallahi parah. Mau masuk surga, udah beres. Udah ujiannya yang Allah alam berapa tahun dia lagi lewati jembatan, sudah beres, mau masuk surga, tetapi dihentikan oleh Allah. Sampai beberapa orang menjadi pahalanya nol. Apa artinya nol? Nol. Atau pahala sama sama dosa menjadi sama, namanya ahlul haram. Tiba-tiba masih berkurang, ada orang lain, bukan hanya satu orang yang dia ngomongi atau kasih atau zalim atau ambil haknya atau lembaga ini atau apa. Sampai kalau pahalanya sudah habis, diambil bukan dari dosa dia, dari dosa yang kita pernah terzalimi atau dikasih atau digibahin atau merusakkan karakternya atau apa, diambil dari dosa kita taruh, ditambahkan ke dosa dia, lalu jatuh dalam neraka, kembali lagi ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi yang ana ingin sampaikan, jangan merendahkan soal, wahai teman-teman saudaraku, hablum minnas, atau tanggung jawab yang berarti atau berhubungan sama sama republik, menjadi jabatan, menjadi presiden, menjadi direktur apa, tanggung jawab apapun. Bukan hanya itu, jangan meremehkan ngomong tentang orang lain walaupun benar. Sekali lagi, itu namanya ghibah. Karena kadang beberapa orang bilang, memang dia begitu, memang dia itu, memang. Terus Islam, apakah, coba belajar, belajar lagi, apakah Islam mengajarkan kita kalau ada misal orang mendosa, dosa apa siapapun dia melakukan misal dosa, kita fitnahkan dia atau kasih dia atau nasihati dia atau melakukan hal yang seharusnya kita lakukan sesuai sama aturan syar'i, sesuai sama aturan agama. Dan kalau misal ada aturan agama dibukain atau apa, tapi kita awam tidak mungkin tidak ikut campur atau tidak. Allah ini ya parah. Ana berharap feeling ini, enggak mungkin tidak bahasa saya tidak terlalu lancar untuk menyampaikannya, tetapi berharap feeling saya sudah sampaikan antum bahwa kantara, ana berharap juga antum belajar lagi tentang kantara. Mungkin ini kedua kali saya bahas. Saya merasa yakin ini bukan baru pertama saya bahas sama antum. Ini yang kedua kali. Belajar lagi lebih dalam tentang, bukan hal remeh atau hal biasa atau kita anggap hal biasa saja. Harus kita takut kepada Allah dan takut soal hubungan sama sama masyarakat. Bukan artinya kita tidak bertamu masyarakat atau tidak beratraksi, tidak. Kalau kita ada Quran, makanya ada hadis as-sabir ma'na, yang bersabar ketika dia ada hubungan sama nas, orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan dari kita, orang muslim menghadapi takdir itu atau ujian, tadi saya suka kata ujian yang dipakai sama pertanyaan. Jika misal saya lemah dengan ujian tersebut, saya lari ke tazkiyah diri sendiri, perbaiki kekurangan tersebut, berjuang menghadapi takdir itu. Saya ada Quran ngomong sama orang, Quran bersosial,
Kalau saya ngomong bisa disalah, Pak. Perbaiki, tazkiyah diri. Perbaiki dirimu terus menerus sampai meninggal dunia. Imam Ahmad ditanya, mata raha ya Imam? Kapan kita istirahat? Apa artinya maksudnya kapan kita berhenti berjuang? Maupun urusan sama Allah atau urusan sama manusia atau masyarakat. Dia bilang, "Indama tadha awal qadam laka fil jannah." Ketika karena kaki pertama atau kanan sudah masuk surga, berarti kamu udah berhenti berjuang. Baru di situ istirahat. Tapi sebelum kamu masuk surga, berarti kamu tetap kena ujian dan berjuang. Jadi tidak akan beres-beres, tidak selesai-selesai. Karena istirahat adalah ketika kita masuk surga. Tamam? Mudah-mudahan sudah terjawab maksudin dan jawaban saya sudah masuk maksudin ya Ibu. Ada pertanyaan lagi. Kayaknya kita jadikan ya pertanyaan saja. Yani Iya, 15 kita menit. tanya jawab aja, Nah, Syekh. nggak usah Betul. masuk Kita kali tanya ini. jawab. Syekh, itu ada yang bertanya, Hmm. bagaimana dengan rakyat, Syekh? Ah? Bagaimana dengan rakyat, Syekh, yang membicarakan tentang kezoliman pemimpin? Termasuk Nah, atau bagaimana? nah, ini pertanyaan yang insya Allah anak jelaskan dengan singkat. Ada apa namanya? Ada tadi anak bahas ini terkait ghibah ya. Hmm. Ada beberapa hal dalam Islam atau bukan beberapa hal, beberapa kondisi yang tidak termasuk ghibah. Itu kalau kita misal mau berbicara tentang republik atau hal umumnya, itu namanya ghibah, benar? Menghasibu orang, menjelekkan orang, menfitnahin orang. Ada 6 sebenarnya. Ada 6 kondisi yang tidak masuk ghibah. Contoh ya, contoh. Contoh pertama misal tazallum kata Imam Nawawi rahimahullah. Apa artinya tazallum? Misal saya lagi di dalam apa bukan pengadilan, ditanya sama yang hakim sama atau ada lawyer atau apa dan saya ceritakan kezaliman saya. Fulan ini biarkan ini dan ini dan perlu saya ceritakan orang kan. Itu atau dengan istilah yang normal ngasibi orang, menyebutkan aib orang atau di telepon. Kalau kita lagi dengan kondisi ngeluh, bukan ngeluh syurhat, bukan syurhat, tapi dengan apa namanya komplain ke orang pengadilan atau lawyer atau apa atau ini perlu kita keluarkan isi hati silakan itu insya Allah misal ini kata Imam Nawawi rahimahullah tidak termasuk ghibah. Ini hal pertama. Misal hal kedua misal ketika fatwa tapi ketika kita ingin minta fatwa misal seorang istri mau bilang suamiku menzalimi saya dengan ini dan ini dan ini. Tetapi apa hukumannya? Apa yang harus lakukan? Tapi secukupnya bukan nanti syurhatinnya. Ush, secukupnya, secukupnya. Suami saya, ya, jadi akan disebut aib-aib suami atau menjadi apa ya kayak gosip suami kita atau apa. Tapi bukan curhat ke siapa, ke teman. Tahu suamiku semalam bikin ini dan marah dan ini dan ini dan itu namanya ghaib dan fitnah dan ini menjadikan nama suami tidak. Tapi kalau misal saya lagi ingin berfatwa, ini contoh ya, ingin berfatwa ke orang ulama atau apa dan dalam pertanyaan saya perlu saya jelaskan beberapa kondisi tentang apa yang saya lagi fatwakan. Tamam? Itu insya Allah tidak termasuk riba. Misal yang ketiga misal الاستعانة kata Imam Nawawi rahimahullah ala taghyiril munkar. Kayak gimana? Misal ada seorang gimana contohnya? Seorang bisa mengubah kemungkaran. Tahu munkar? Kata munkar bisa mengubah kondisi. Uh, uh, dia yang mungkin saya lama atau mungkin dia menjadi menjabat atau berminta atau apa bisa mengubah
hal tersebut. Kita bilang fulan melakukan ini dan ini. Apakah perlu membantu dia untuk berhentikan atau menggantinya atau mengubahnya atau apa? Yani orang mungkin bisa ke orang yang menguasa, tidak harus diminta ya, tapi mungkin ke orang tua. Misal orang ada yang misal zina, misal contoh ya, zina misal. Saya tidak bertugas untuk membuka aibnya, tapi bertugas utama saya nasihati dia, biar dia takut atau apa. Mungkin dia ulang lagi, tidak benar nasihat saya. Siapa yang paling benar ke dalam hidupnya? Bukan saya buka aibnya ke publik misal. Mungkin ayah dia atau ibunya. Aku bilang, anak dengan karena keperluan bukan saya lagi yang namanya ghibah anaknya, tapi anakmu kayak ini, tapi secukupnya juga bahas detail banget. Kayaknya ada ini mungkin dengan talmih tahapan pertama dengan apa tidak harus detail dengan apa ya covernya saja. Menjelaskan sedikit anakmu kayak gini anak berharap kamu perhatikan dan kontrol atau apa biar insya Allah tetap dijaga tetap orang saleh atau apa paham ya di, ini termasuk insya Allah yang anak masuk lebih kayaknya detail banget dan salah satunya juga eh, yang bikin kesalahan di Republik hmm, yang tadi yang di bertanya eh, yang tadi termasuk pertanyaan tamam seorang misal korupsi atau apa namanya itu atau bukan hanya aku saya menjelaskan konsep ulama dia bilang al-mujahir bil ma'siyah atau bid'ah seorang melakukan salah secara terang atau hak rakyat. Aha. Atau dosa secara terang. Misal, ada yang zina. Contoh ya. Ada yang masuk ke contoh yang kecil. Ada yang misal LGBT. Ada yang apapun ya. Selama, selama dia melakukannya secara rahasia. Bukan hanya rahasia. Nomor dua. Dia tidak berbicarakan tentang aib tersebut. Tidak misal contoh ya, tidak mengajak orang lain, tidak bilang ayo mensemangat, tidak foto atau rekam atau apa mensemangatkan Republik misal atau apa ayo atau memudahkan hal tersebut untuk melakukan maksiat tersebut atau tidak bikin video misal pernah saya lihat kemarin ya maksudnya beberapa sempat saya lihat video ada yang bilang misal contoh saya itu sakit HIV dan teman dia dan saya itu tidak sakit HIV tapi kita ini dan bisa Astagfirullah, nggak tahu antum pernah lihat macam video semacam ini misal ini lagi itu apa namanya apakah boleh kita gasi mereka atau atau buka mereka boleh kita bisa bikin video tentang fulan dan fulan itu karena mereka mengajak ya, kayak normal kalau kamu mau zina atau apa boleh boleh aja silakan aja kita sehat dan kita bisa menghindarkan hal itu dengan minum obat ini dan itu paham maksud saya. Ah, jadi yang bikin salah secara umum nah misal kemarin dengan cara langsung teman kita saudara kita dari Palestina yang namanya Ahmad kita insya Allah sayang dia dan kita husnuzan kepada dia. Tapi dia menkeluarkan beberapa salah secara umum ya, publik. Bukan hanya berbicara dalam majlis khusus, maka boleh kita membalas dia secara umum tanpa sebut nama dia. Tapi kita diskusi apa? Idea tersebut. Begitu soal yang bikin fitnah-fitnah untuk lebih mantap berbicara tentang idea. Nah, kalau misal kesalahan yang ada kemaslahatan umum seperti ini lebih besar kayak orang menjabat atau korupsi atau apa, ini efeknya berpengaruh ke kita. Bahkan wajib di sini bilang hati-hati sama menjabat sefulan ini atau ini karena dia korupsi dengan satu, dua, tiga. Biar dia takut dan dia menghargai kita dan dia hati-hati bahwa di bawahnya rakyat atau rakyat atau masyarakat yang tidak bodoh, yang tidak menerima hal apa aja. Jadi ini termasuk dengan satu poin namanya taghyir apa nama poin utama mujahirul maksiyah yang melakukan salah-salahan ada hubungan dengan Republik atau melakukan maksiat dengan Republik. Tetapi yang melakukan maksiat ini secara diam,
dan lagi menutupi aibnya, tidak boleh kita, bahkan kita tidak berhak untuk membuka aibnya. Contoh, atau enggak Ustaz ya, yani misal ini ini masuk panjang sekali ya, tetapi mohon maaf ya. Ini kayak bukan curhat, tapi ana berharap antum belajar. Yani contoh ana kemarin, ana wallah tidak lihat, demi Allah ana tidak melihat video tersebut yang ana tadi sampaikan. Tapi ana kemarin nongkrong sama teman dan dia sampaikan ada dua orang kayaknya apa ya, mereka kayaknya LGBT, tamam? Mereka di kampus lagi kayaknya syuman, itu kayaknya baru ya. Mereka lagi syuman dan ada yang fotoin mereka dengan cara diam-diam. Tapi mereka nggak tahu di mana, di media kampus atau apa. Ada yang videoin mereka setelah direkam atau videoin. Kalian ngapain? kalian, kalian ngapain? Terus mereka laporkan dan viralkan atau apa? Tentu melakukan itu haram dan dihukum di Islam sebesar-besarnya dan ya dosa termasuk kabirah. Anda tidak berbicara tentang hukuman itu, tapi saya berbicara tentang kelakuan teman-teman kita, karena kadang beberapa teman kita ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Kahfi ya, di akhir surat Al-Kahfi, wahsabuna annahum yuhsinuna dhanna. Ada beberapa muslim dia melakukan dosa tapi dia berpikir dia melakukan taat. Dia melakukan yang itu bukan taat, hal yang terbaik. Yuhsinun, mereka sunnah, yani amalan mereka luar biasa. Jadi niat mereka mungkin mereka jahil ya, niat mereka atau berpikir mereka dengan mereka rakam atau apa, mereka melakukan hal yang baik yang harus mereka disyukuri, padahal mereka melakukan ini maksiat. Maksiat mungkin tidak kurang dari maksiat dua orang tersebut. Dua orang tersebut, yani ini sudah terlaknat, yakni dalam hadis atau saya tidak mau berusaha tentang hukuman tersebut, tapi saya ingin mention kesalahan teman kita. Seharusnya itu dinasihati, diarahin atau apa, bukan difitnahin atau membuka aibnya. Salah satu apa efek ini Islam apa? Salah satu hikmah kalau kita tahu ya, semua Islam atau semua era pasti ada kaum ini atau ada zina atau maksiat. Tetapi kalau apa efeknya dalam media, misal satu hari, dua hari, kan ada yang bilang aqlul awam salah ayam, akal keingatan masyarakat hanya batasnya 3 hari. Setelah 3 hari tidak ada. Yani sempat dengan cara spesifik. Mau itu benar atau salah. Anak kasih contoh biar antum paham, dan itu pembahasan bukan di masjid ya. Ini ruangan Zoom. Pernah dibahas cerita Syekh Al-Misri misalnya. Oke, apapun ya, apapun kita nggak mau masuk ke detail benar atau tidak. Tetapi keingatan masyarakat sekarang sempat muncul viral ini 2, 3 hari, 4 hari. Ada yang sekarang bahas masih Quran. Ada 1 bulan lagi, ada yang akan bahas mungkin tidak ada. 2 bulan atau 3 bulan mungkin tidak ada. Tetapi efeknya apakah dia kasih pelajaran ke masyarakat? Tidak. Wallahi tidak. Antum bilang, ya kita dapat pelajaran, kita harus hati-hati. Hati-hati kan kita bisa, kalau kita tujuannya hati-hati, bisa kita dapatin ya dengan cara lain. Yani misal di Palestina, banyak juga mata-mata Zionis Israel. Tapi kita tidak pernah lihat orang ini yang bermata sama Zionis Israel. Tidak pernah lihat face to face. Tetapi rata-rata masyarakat takut dan hati-hati. Karena soal hati-hati bisa diisi dengan cara lain. Bukan membuka aib dia. Karena dia punya keluarga, punya apa, punya ini. Ya. Jadi bisa diselesaikan target ini dengan nasihat, dengan edukasi terus menerus sampai kita masyarakat Gaza misal hati-hati beneran, tanpa kita melihat fulan dan fulan. Dan sempat juga beberapa kita mentakutkan, ada beberapa contoh yang layak untuk dijadikan di publik pasti dengan apa namanya hikmah, makanya bisa muncul. Tapi kemudarat yang pernah terjadi banyak banget. Salah satunya karena saya bilang ini membuktikan bahwa otak kita atau keingatan kita hanya pendek, umurnya pendek masyarakat. Tetapi ini bisa lama-lama ya jemaah. Antum melihat sekarang, anda melihat akhir-akhir ini di media begitu fitnah kayak gini, korupsi misalnya. Lama-lama di Indonesia dari tahap 1, 2, 3, 4 atau apa sampai di terakhir ujung akhir menormalisasikan hal itu. Karena cara mengubahnya ini bisa nggak mau bilang korupsi, tapi contoh yang Syekh Ahmad misalnya.
Kalau kita misal sering muncul cerita ini dan cerita yang tadi saya sampaikan di sekolah dan cerita di pondok ini dan cerita ini, nama kita misalnya kepercayaan terhadap pondok pesantren atau belajar agama akan berkurang. Terus yang gay tersebut atau orang beneran yang melakukan maksiat atau apa mereka tidak akan menjadi lebih takut atau hati-hati by the way. Mungkin sedikit atau takut sementara. Tapi lama-lama mereka melihat apa yang mereka lakukan untuk fulan atau fulan atau fulan tidak ada. Jadi lama-lama mereka berani sampai merusak satu generasi. Yani anak takut atau khawatir 10 tahun atau yang akan lahir lagi atau yang umurnya masih kecil 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi lebih parah banget. Faham maksud saya? Makanya hal-hal kayak gini harus didiamkan, dikecilkan biar kita menjaga generasi kita. Soal pacaran misal, contoh pacaran di Indonesia. Sekarang yang tidak pacaran dia mungkin dianggap tidak normal. Sehingga kalau enggak mau bilang tanya ayahmu atau ibumu karena mereka masih muda, mungkin 40-an, 50-an. Coba tanya nenek kamu dan nenek atau apakah mereka pernah pacaran atau Indonesia saja atau apa karena mereka di era atau di zaman yang ditutupi atau di edukasinya mungkin nggak mau bilang edukasi ya budaya atau apa lama-lama mungkin mulai satu orang coba antum baca sejarah ini sejarah fitnah kayak gini muncul satu orang mulai pacaran menjadi keluar di TV menjadi apa kayak gini lama-lama normalisasikan sampai pacaran pun menjadi normal kalau kita tidak pacaran menjadi aneh di mata orang-orang sampai sebentar lagi zina menjadi normal kalau saya tidak seperti ini pernah yani zina ini kalau di Eropa kalau misal perempuan yang tidak pernah zina namanya tidak pernah coba sebelum dia menikah dia tidak bilang tidak diakui tidak bagus atau mereka bilang kita mau mencari pengalaman kalau kita nanti menikah menjadi bagus jadi zina di Eropa menjadi normal itu mungkin tidak jauh lebih sebentar lagi di negara-negara Islam menjadi normal salah satu alasan kadang kita membahas di umum dengan niat baik dengan niat baik bahwa kita hati-hati tetapi dipakai dengan cara lain yang lama-lama efeknya ke masyarakat atau generasi baru. Saya hanya menjelaskan satu alasan saja. Makanya saya bilang soal republik perlu apa namanya hati-hati karena kita akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Orang yang kita ngomong atau gasibin tidak akan lepas kita jika dia punya hak walaupun dengan like atau komen karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan tanya detail dengan apa yang terjadi di sekitar kita kecuali kewajiban-wajiban yang harus kita lakukan. Tetapi jika misal soal republik saja atau politik secara khususnya karena ini jelas boleh kita ngomong biar kita bukan hanya ngomong boleh kita juga turun demo atau untuk perbaiki mereka atau apa luruskan mereka tetapi kalau soal personal atau maksudnya dosa maksiat atau hubungan yang hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala ana anti dia menjadi viral karena efek samping ke kita ke depan ke masa depan jauh lebih parah dari kemaslahatan dan orang pintar selalu mentimbangkan kemaslahatan dan kemudarabatan yang terjadi dan itu perlu orang yang punya hikmah dan hakim kalau antum tidak tahu coba ikuti satu orang yang bukan hanya ulama atau syekh yang punya akal yang punya hikmah Allah Subhanahu wa taala berfirman bilang faman utiya al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi hati-hati dengan riba. Mudah-mudahan di waktu lain saya bisa jelaskan ya lebih jelas soal keenam soal sib التظلم استعانة على تغيير المنكر الاستفتاء تحذير من الشر والنصيحة المجاهدة بالمعصية والتعريف يعني التعريف seperti apa يعني untuk mengenal ada seorang misal terkenal dengan dia tidak bisa jalan baik atau gemuk tahu Muhammad yang gemuk itu bukan gasib tapi tanda kenal oh kenal apakah termasuk ghibah insya Allah tidak karena niat kita bukan merendahkan tetapi untuk uh, ta'rif namanya mengenalkan jelas paham ada ibu bilang paham dan ana berharap tidak menjadi meskipun saya sedikit
kasih beberapa contoh terang atau jelas, tapi berharap khusus ya yang lagi hadir Zoom beberapa orang, antum orang spesial, tidak menjadi yani orang awam banget. Harus bisa membedakan hak dan batil, bukan hanya hak dan batil. Dan harapan saya insya Allah, dan ana berharap seperti antum, orang yang salih insya Allah bisa membedakan bukan hak dan batil, membedakan antara dua hak, mana yang lebih hak, mana yang lebih kuat, dan syar keburukan bukan hanya buruk, mana yang paling lebih buruk. Makanya doa salafus salih bilang Allahumma, antum hafal atau catat, Allahumma hdina li khairil khairain, khairil khairain, hal baik dari yang paling baik, hal-hal yang paling baik dari yang baik ya, wa syarrus syarrain, dan tunjukkan kalau kita mau jatuh syar atau keburukan yang paling rendah dengan keburukan, bukan buruk yang besar. Tamam? Wallahu alam. Ana bahas lebar panjang, nggak tahu ujungnya apa. Tamam. Ini ada pertanyaan Syekh mungkin. Bagaimana Hmm. cara membuang pikiran buruk Syekh terhadap orang lain? Husnuzan, tapi husnuzan yang tidak bodoh ya juga. Yani makanya itu birlu, wallah bukan birlu jawaban, birlu antum belajar spesifik khusus, atau kalau ada yang mengajarkan hal ini dengan daurah. Ah, yani ana wallahi dini Allah sampai sekarang masih belajar. Mungkin antum bisa masuk daurah bagaimana husnuzan, apa itu husnuzan dalam Islam, maupun husnuzan karena ada yang bilang husnuzan kepada Allah yang berlebihan, yang itu namanya bukan husnuzan, itu iftira Allah. Yani kalau ada yang bilang melakukan maksiat, insya Allah husnuzan kepada Allah nanti ini dan ini. Tapi husnuzan oke, Allah subhanahu wa ta'ala memang rahman, tetapi Allah juga subhanahu wa ta'ala hakim, punya hikmah, bukan bodoh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ayo dengan husnuzan kepada, tidak. Husnuzan juga ada kebatasan, walaupun hadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang belum, ana takut masuk ke detail karena takut ada salah faham, karena ini ana bukan artinya tidak ajak antum husnuzan kepada Allah, tetapi ana belajar atau ajak antum belajar lebih dalam tentang husnuzan, termasuk manusia. Nabi SAW sendiri bilang, lastu bil khib walal khibbu yakhda'uni, saya bukan bodoh dan tidak bisa dibodohi. Hadis sahih. Jadi dan batasan apa yang ini insyaallah ini salah husnuzan itu salah satu branch, salah satu jabatan atau di ilmu tazkiyah. Kalau antum pernah dengar tazkiyatul nufus, salah satu hal kalau kita belajar ilmu tazkiyah harus belajar tentang husnuzan ya. Dan bisa antum cari yang modern, yang ustaz modern, ustaz gaul misal, yang bisa menjelaskan dengan istilah-istilah modern biar kita lebih paham, menjelaskan dengan konsep psikologi yang introvert atau apa gitu, bagaimana, tapi dengan menjadikan ke Islami. Yang introvert yang misal tidak ketemu orang, mungkin salah satu alasan dia tidak tidak mau tazkiyah diri. Kalau ketemu orang, misal ya, contoh ya, kalau ketemu orang dia akan banyak kekurangan dan dia akan masalah atau apa, makanya dia menghindari diri. Tetapi harus orang yang normal harus menghadapi, bukan menjadi apa terbuka banget menjadi kesalahan lain. Ada standar, ada keseimbangan. Ya, salah satu ini ciri khas karakter ya ini masuk. Harus tazkiyah diri dengan satu, dua, tiga, empat. Menghadapi ini tidak boleh diam. Begitu soal apa yang saya ingin sampaikan, bukan saya jawab, saya kasih arahan saja biar antum bisa belajar. Antum belajar husnuzan itu apa dalam Islam, kebatasannya apa sama masyarakat. Jadi tadi pertanyaannya apa? Cara pikiran su'uzan. Saya tidak bilang antum husnuzan 100%, tapi antum harus husnuzan yang hakim, yang berhikmah, yang berakal. Biar kita tidak terzalimi atau terbodohi atau diambil hak kita. Jadi standar Islam tengah-tengah. Tidak harus kita 100, ya yang hikmah. Enggak mau bilang 100%, tidak boleh kita 100% husnuzan. Enggak mau bilang 80 atau 90, tapi husnuzan yang
yang masuk akal syar'i. Itu bisa dipelajari dan lama-lama dengan pengalaman bisa menjadi experience. Tetapi perlu dasar teori dan praktik sama orang ilmu yang bisa merendahkan atau bisa mensimbilkan, memudahkan ilmu insya Allah. Kalau tidak dapat ustaz pun, antum tanya AI, diskusi sama AI. Ini dan tapi antum harus pintar berikan pertanyaan yang bagus biar dan kasih scoop ya berdasarkan ulama besar seperti Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim. Coba ini menurut ulama ini, menurut ulama salafus salih, menurut ulama zaman sekarang apa ya, untuk mancing-mancing dia. Tamam? Allahu a'lam. Ya, karena kalau kita belajar bukan suudzon, husnuzon yang hakim, bisa kita juga hati-hati sama orang. Allahu a'lam. Terus apa lagi? Kalau tidak ada kita cukup ya, karena 1 jam. Baik, ada yang mau bertanya secara langsung? Ini kayaknya ada. Oh, Pak. Tidak ada, Syekh. Tidak ada yang mau bertanya lagi, Syekh. Mungkin antum bisa tutup dengan uh, doa. Nah, Atau ada yang mau disampaikan jazakumullah. terakhir? Ya, jazakumullah khair. Tadi niat kita mau bahas materi, tetapi mudah-mudahan juga diskusi bermanfaat bagi yang hadirin dan ana minta doa dari antum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan saya. Nggak mau sebutkan misal kuliah yang lagi bikin saya Amin, amin. Allah ana stres banget. Tapi ya antum doakan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala hal ya, maupun kuliah atau rezeki atau kerjaan atau keluarga atau banyak ya yang ana minimal ya hak hak saling hak kita, hak dan wajib antum juga saling mendoakan. Apalagi kita ketemu insya Allah setiap minggu. Jadi antum doakan saya secara khusus dan asalullah subhanahu wa ta'ala dan ana doakan antum buat kita semua insyaallah. Asalullah subhanahu wa ta'ala أن يوجهنا لما خلقنا له. اللهم آمين. اللهم وجهنا لما خلقتنا له. اللهم وجهنا لما خلقتنا له. اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا. اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم ارزقنا الحكمة في القول والعمل. اللهم ارزقنا الحكمة. اللهم ارزقنا الحكمة في القول والعمل. اللهم ارزقنا الحكمة في القول والعمل. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم والإيمان. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم والإيمان. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم والإيمان. اللهم يا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. اللهم يا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. اللهم وفق كل العاملين لأهل غزة. اللهم وانصر إخواننا في غزة. اللهم وقربنا إلى الخلافة الراشدة. اللهم استعملنا لنكون إن شاء الله من هذا الجيل الذي يصل إلى الخلافة الراشدة. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير dan maafkan saya dan maaf kalau ada kurang jelas bahasa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.